Oke, kali ini saya akan mereview custom ROM yaitu Arrow Android 12.1 official di Poco X3 NFC. Oke, di sini saya memakai varian yang tidak ada GAPPS-nya. Jadi di sini saya memakai custom GAPPS yaitu LED GAPPS. Oke, pertama-tama saya akan mereview launchernya. Untuk launchernya di sini memakai Quickstep, launcher bawaan dari AOSP. Oke, di sini ada developer option. Dan di sini ada beberapa fitur, tidak banyak. Oke, dan ini fitur-fitur dan juga tampilan yang ada di status bar. Di sini tidak ada penambahan fitur khusus sama seperti stok Android. Oke, dan ini aplikasi bawaan dan beberapa sudah saya install aplikasi. Di sini untuk kamera bawaannya memakai kamera Go. Untuk browser bawaannya memakai DuckDuckGo browser. Oke. Dan ini fitur-fitur yang ada di pengaturan. Dan di sini tidak ada penambahan fitur atau icon menunya juga sama seperti stok Android, hitam putih. Oke, di sini ada game space. Oke, dan ini fitur-fitur yang ada di notifikasi. Dan ini penggunaan baterainya. Di sini saya jarang sekali bermain game. Saya gunakan hanya untuk browsing. Dan di sini penggunaan baterainya tidak teratur, kadang saya cas tidak sampai penuh. Oke, dan ini penggunaan sistem operasinya 20 GB di OS Android 12.1. Di sini cukup lumayan berat tapi tidak terlalu berat, standar. Dan ini fitur-fitur yang ada di sound. Di sini ada clear speaker. Oke, di sini di display ada adaptive brightness, ada lock screen, dan juga fitur-fitur lainnya, ada ambient display, ada dark tema, ada font size, ada mode malam, ada warna layar. Ini untuk mengubah warna layar. Dan di sini ada minimum dan maksimum refresh rate. Di sini ada 75 Hz. Kalau kernelnya kalian ganti menjadi Cylon kernel, maka akan terbuka 75 Hz. Dan di refresh rate 75 Hz ini cukup stabil, tidak memakan banyak baterai, dan dilihat di mata cukup enak, cukup cepat dan responsif.
Oke, ini ada fitur-fitur yang ada di accessibility. Ini fitur bawaan dari OS Android. Oke, di sini ada sistem navigasi. Di sini cuma ada dua, yaitu navigasi 3 tombol dan navigasi gestur. Di sini saya memakai navigasi 3 tombol saja. Dan di sini ada juga beberapa fitur lainnya. Oke, dan di sini di opsi developer ada beberapa fitur yang sebenarnya ini sama seperti fitur yang ada di stok Android. Oke, kita lihat penggunaan memori. Oke, ini penggunaan memori selama 3 jam. Memori RAM maksud saya. Oke, ini build yang saya pakai, Arrow Android 12.1 Vanilla Official, dan ini Android Security Pack-nya. Dan ini kernelnya sudah saya ganti menjadi Cylon kernel. Oke, selanjutnya skor Antutu. Untuk skor Antutu di sini cukup tinggi, yaitu mendapatkan 355.000 sekian dengan temperatur baterai 37 Celcius dan temperatur CPU-nya 41 Celcius. Oke, selanjutnya skor Geekbench. Oke, di sini saya sudah melakukan tes selama 3 kali di Geekbench. Dan ini tes pertama, single core mendapatkan 544, untuk multicore mendapatkan 1512. Dan ini tes yang kedua, single core mendapatkan 531, untuk multicore mendapatkan 1529. Dan ini tes yang ketiga yang baru saja saya lakukan, single core mendapatkan 534, untuk multicore mendapatkan 1529. Dan intinya di skor segini cukup tinggi. Oke, dan ini penggunaan RAM terpakai 2,6 GB. Jadi ini cukup lega untuk penggunaan RAM-nya. Di sini saya memakai varian RAM yang 6 GB. Oke, dan ini temperatur baterainya 37 Celcius di sore hari dengan keadaan cuaca cerah, cukup panas. Dan di sini saya memakai WiFi. Oke, jadi kesimpulan dari ROM Arrow ini, untuk penggunaan game di sini cukup lancar dan stabil. Saya bermain game Mobile Legends di grafik ultra, di refresh rate medium, cukup lancar.
Dan walaupun kadang ada frame drop, untuk penggunaan baterai di sini cukup awet. Di sini saya menggunakan di refresh rate 75 Hz, cukup awet penggunaan baterainya. Dan untuk stabilan di sini sudah cukup stabil. Saya belum menemukan masalah yang sudah saya gunakan selama seminggu. Jadi kalian tidak perlu mengupdate secara rutin. Jika kalian terlalu sibuk atau bagaimana, kalian bisa gunakan ROM ini sebagai jangka panjang. Dan untuk fitur di sini cukup sedikit, bahkan sangat sedikit. Di sini tidak ada speed internet dan lain-lainnya. Untuk fiturnya sama seperti stok Android. Dan juga di sistem navigasi di sini tidak ada navigasi 2 tombol, sangat disayangkan. Navigasi 2 tombol adalah navigasi kesukaan saya. Jadi ROM ini masuk saya rekomendasikan buat ngegame, buat yang nyari ROM yang stabil, ROM ini cocok. Tetapi untuk kalian yang mencari ROM yang banyak fitur, ROM ini tidak cocok. Untuk penggunaan baterai di ROM ini juga bagus. Oke, jadi itu review custom ROM Arrow Android 12.1 official di Poco X3 NFC.